Sebelum kita mulai dengan membahas tentang tekanan akibat gelombang, mungkin pertama kali kita mengulang sedikit, review sedikit materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang engineering wave properties atau kalau kita sebut dengan besaran-besaran gelombang. Ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan gelombang berjalan atau progressive waves. Nanti kita lanjutkan dengan standing waves atau gelombang berdiri, gelombang tegak. Ya. Nah, yang akan kita review sebentar ini adalah tentang kinematiknya, tentang partikel airnya, yaitu yang pertama adalah komponen kecepatan dari partikel air ketika ada gelombang di laut. Kemudian juga kita bahas sedikit review tentang lintasan pergerakan partikel air. Kemudian dari situ kita masuk ke tekanan akibat gelombang. Ya. Nah, tekanan akibat gelombang ini nanti berkaitan dengan kecepatan maupun pergerakan partikel sedimennya ya untuk memahaminya. Jadi nanti sengaja memang kita review sebentar supaya bisa berkaitan dan menyambung begitu ya. Nah, sudah kita turunkan atau sudah kita bahas ya, belum kita turunkan. Mungkin seperti juga di ITB ya tentang penurunan persamaan gelombang linier itu kita tunda dulu sebentar ya. Nanti sesudah UTS baru kita bahas secara detail bagaimana menurunkannya. Tetapi persamaan-persamaannya sudah kita berikan ya, sudah kita pelajari. Yang pertama adalah tentunya adalah persamaan eta atau persamaan dari pergerakan muka air lautnya. Nah, kita lihat di sini persamaannya adalah persamaan cosinus atau sinus. Ini adalah untuk gelombang linier, sehingga gelombang linier itu identik dengan gelombang yang bentuknya sinusoidal ya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan gelombang linier, maka kita bisa menjawab bahwa gelombang linier adalah gelombang yang bentuknya sinusoidal sehingga dia itu simetri ya. Jadi puncak dan lembahnya itu sama tingginya, yang maksimumnya yang kita sebut dengan amplitudo. Oke. Kemudian persamaan yang kedua yang sudah juga diberikan adalah persamaan potensial kecepatan atau velocity potensial yang dinyatakan dengan huruf V ya. Persamaannya diberikan dengan persamaan ini di buku Dean dan Dalrymple 41 dan 42. Dua persamaan ini identik sama saja, silahkan gunakan yang pertama atau yang kedua. Dua-dua ini sama. Kenapa bisa dituliskan dengan berbeda seperti ini? Karena kita tahu juga sudah dipelajari adanya persamaan dispersi yang menghubungkan antara perioda dengan panjang gelombang ya. Omega kuadrat G katangen hiperbolik KH ini. Nah, dengan hubungan ini dua persamaan ini bisa sama dituliskan untuk persamaan potensial kecepatan. Kemudian berikutnya, besaran berikutnya adalah komponen kecepatan partikel. Jadi kalau ada gelombang seperti itu, kita tahu bahwa partikel airnya bergerak, lintasannya adalah lintasan tertutup untuk gelombang linier. Jadi partikel airnya tidak pindah bersama gelombang, gelombangnya merambat, partikelnya kembali ke posisi semula. Itu untuk gelombang linier. Berapa besar komponen-komponen kecepatannya, yaitu komponen arah X, ada dua, kita di dua dimensi, arah X dan arah Z. Ya. Nah, kita tahu definisinya kecepatan partikel itu adalah minus dou V dou X. Sehingga U adalah minus dou V dou X, kita dapatkan persamaan 43A maupun 43B. Ya, karena V
V-nya ada 2 persamaan yang bisa kita tuliskan, maka U-nya juga bisa, terserah mau pilih yang mana. Ya, hati-hati saja jangan bertukar-tukar antara kosinus dan sinusnya ini ya. Jadi hati-hati. Ini adalah untuk komponen arah X, kemudian yang ini adalah untuk komponen arah Z. Ya, ini saya kira sudah dibahas dalam kelas sebelumnya, betul? Apakah betul? Oke, mengangguk berarti sudah betul. Jadi ini kita review sebentar, ada U, ada W. Ya. Nah, kemudian ada pergerakan partikel. Ini maaf, ini bukan pergerakan, ini masih kecepatan dan percepatan. Nah, percepatan itu definisinya adalah turunan terhadap waktu, sehingga percepatan arah X atau di komponen X adalah dou U T. Persamaannya diberikan pada persamaan 4 ini. Dan yang vertikalnya adalah dou W dou T. Nah, gambar ini menunjukkan gambar kecepatan partikel ya di arah U maupun W. Ini suatu gambar dalam sumbu X. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita bayangkan ada gelombang yang merambat pada waktu tertentu, kita foto, misalnya kita klik, kita foto, T-nya adalah katakan sebuah T, ya apakah bisa T0 atau T1. Nah ini kita dapatkan ini dalam satu waktu. Kemudian ada puncak dan lembah, kecepatannya digambarkan seperti ini ya. Jadi di puncak itu arahnya U saja positif, ya. Di lembah itu U saja negatif, W-nya 0. Kemudian di titik ini, di titik perpotongan antara gelombang muka atau muka air dengan sumbu ini, still water level, air diamnya, itu U-nya 0, tetapi W-nya positif untuk titik ini dan W-nya negatif untuk titik di sini. Ya. Nah, ini menunjukkan kecepatan partikel air. Ya, ini gelombangnya dan ini kecepatan partikel airnya. Kita lihat di sini bahwa U itu merupakan fungsi dari Z. Ya, ini Z kita. Jadi U itu merupakan fungsi dari kedalaman. Kita lihat di sini bahwa makin dalam kecepatannya makin kecil. Ya. Kemudian W juga adalah fungsi dari Z, ya, fungsi dari Z. Nah, di samping tentunya fungsi dari X dan T ya. Nah, kita lihat makin ke bawah ya juga makin kecil, dan karena dasar laut kita itu horizontal dan impermeable, itu asumsi kita, maka kecepatan W di dasar itu sama dengan 0. Ya, bisa kita lihat di sini nanti bisa kita buktikan bahwa W itu di mana dasar itu Z adalah minus H, sehingga ini adalah minus H, sehingga untuk W ini ada sinus hiperbolik K dikalikan H minus H, ini sama dengan 0. Nah, sinus hiperbolik 0 itu adalah 0 ya. Jadi W di dasar perairan adalah 0. Sesuai dengan keadaan fisik bahwa di permukaan atau di permukaan dasar laut kita yang horizontal dan impermeable tidak ada partikel air yang bisa menembus ya. Jadi kecepatan vertikal di dasar adalah 0. Nah, kemudian ini adalah gambarannya seperti tadi ya. Jadi kalau di puncak U-nya hanya ada U, kemudian di titik potongan ini hanya ada W, U-nya 0, dan seterusnya. Bisa kita secara cepat, ini ada contohnya. Saya kira juga sudah diberikan ya. Ini tidak usah. Nah, yang berikutnya, besaran yang berikutnya adalah lintasan partikelnya. Nah, lintasan partikelnya berupa lintasan tertutup. Ya, bentuk umumnya adalah elips seperti ini. Jadi ada sumbu panjang dan sumbu pendek. Sumbu panjang itu di arah X dan sumbu pendeknya di arah Z. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah titik X1, Z1 itu adalah
mean position. Jadi aslinya posisi rata-rata dari partikel yang bergerak dalam lintasan ini. Posisi rata-ratanya ada di X1Z1. Kemudian perpindahan dia dari posisi rata-rata ini pada waktu tertentu. Jadi yang merah ini adalah posisi dia pada saat tertentu, suatu saat tertentu. Dalam sumbu X itu ada zeta dan dalam sumbu Z adalah xi. Jadi di titik sesaat partikel berada itu adalah X1 tambah zeta. Dalam sumbu X-nya, dalam sumbu Z-nya adalah Z1 tambah xi. Ya, kemudian persamaannya kalau diturunkan, ini tidak akan kita detailkan ya karena sudah. Ini adalah zeta dibagi A kuadrat tambah xi dibagi B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan elips seperti ini, ya, di mana A-nya lebih besar dari B. Oke. Nah, kemudian mungkin kalian juga sudah membahas di kelas sebelumnya, ada 3 klasifikasi. Ya. Ada klasifikasi gelombang tuh ada 3. Yang pertama adalah gelombang perairan dalam atau gelombang pendek, ya, di mana kriterianya adalah kedalaman dibagi dengan panjang gelombang lebih besar dari setengah atau KH lebih besar dari pi. Pada kondisi gelombang perairan dalam ini, bentuk lintasannya adalah lingkaran karena A sama dengan B. Jadi ini adalah limit dari kalau gelombangnya adalah gelombang perairan dalam. Jadi bentuk lintasannya adalah lingkaran dan kita lihat di sini makin dalam lingkarannya makin kecil, diameternya makin kecil. Ini yang tadi saya katakan berhubungan dengan tekanan. Sehingga pada lokasi yang sangat dalam, jauh dari permukaan, ya, kita lihat bahwa lingkarannya itu makin kecil sehingga bisa diabaikan. Jadi nanti pada kedalaman lebih besar dari setengah panjang gelombang, ya, ini pergerakan partikelnya sudah sangat-sangat kecil bisa diabaikan, berarti juga bahwa gelombang itu sudah tidak lagi berpengaruh terhadap tekanannya. Tekanannya hanyalah tekanan hidrostatik. Ya, nanti kita lihat persamaannya. Kemudian klasifikasi yang kedua atau golongan yang kedua adalah yang disebut dengan gelombang perairan intermediate. Ya, ini perbandingan H dengan L-nya di antara 1/20 dengan setengah. Nah, pada kondisi ini lintasannya berupa elips, ya, ini seperti ditunjukkan dengan persamaan ini. Nah, sekali lagi di sini juga, ya, makin dalam, ya, A-nya makin kecil dan B-nya pun makin kecil. Jadi kita lihat di sini bahwa elipsnya itu sumbu-sumbunya makin kecil dan di dasar perairan B-nya adalah 0 karena sekali lagi karena dia horizontal dan impermeable maka kecepatan, ya, ataupun lintasan tidak ada yang ke arah vertikal di dasar, ya. Jadi di dasar partikelnya hanya bergerak secara horizontal ini ke kanan dan ke kiri. Ya, bentuk lintasannya adalah garis lurus di dasarnya. Nah, kita lihat di sini, tolong diingat bahwa elipsnya itu makin dalam, dia makin kecil, ya, sumbu-sumbunya makin kecil. Kemudian yang ketiga adalah kondisi gelombang perairan dangkal atau long waves. Itu bila H dibagi L adalah 1/20. Nah, kita lihat di sini bentuknya adalah elips, ya, tetapi khususnya adalah A, yaitu sumbu elips di arah X-nya, ya, di arah X ini adalah A, tidak bergantung dari kedalaman karena A hanya H/T dibagi 4pi akar G dibagi H. Jadi ini tidak merupakan fungsi dari kedalaman. Kita lihat di gambar ini bahwa di kedalaman berapapun, ya, A-nya tetap
sama besar, tidaklah mengecil. Yang mengecil adalah B atau sumbu di arah Z. Kita lihat di sini ada persamaannya, Z1 dibagi H. Jadi makin besar Z-nya menjadi B-nya pun makin kecil. Sehingga bisa juga kita lihat di sini sesuai dengan keadaan fisik sebenarnya, di dasarnya B-nya adalah juga sama dengan 0. Jadi di dasar perairan pergerakan partikel airnya juga horizontal, ya, sama seperti di perairan intermediate. Ya, bedanya di intermediate itu dia berubah, A-nya makin kecil elipsnya, tetapi di perairan gelombang perairan dangkal A-nya tetap, ya. Jadi sama besar pergerakannya, hanya ke arah vertikalnya yang makin ke dalam makin kecil. Oke, itu saja yang perlu direview, ya. Nah, sekarang supaya sekali lagi mereview, saya kira tidak ada salahnya karena ini penting. Jadi gelombang perairan dalam, gelombang perairan dangkal, gelombang perairan intermediate itu bisa terjadi di suatu kedalaman yang sama, misalnya dalam kedalaman 1 meter, ketiga jenis gelombang ini bisa terjadi. Ya, perbedaannya hanyalah periodenya. Ya, bila periodenya berbeda, periodenya makin kecil, ya. Kemudian dari sini kita bisa menghitung panjang gelombangnya, itu juga mungkin sudah diajarkan, saya kira sudah. Sehingga kita mendapatkan nilai H per L yang berbeda-beda, ya. Walaupun kedalamannya sama, nilai H per L-nya berbeda, maka jenis gelombangnya pun berbeda, sifatnya pun berbeda. Nah, kemudian ada kondisi lain di mana gelombang itu merambat dari lepas pantai, jauh dari pantai, menuju pantai. Dalam keadaan ini, gelombang merambat dari lepas pantai ke pantai, periodenya tetap. Ya, jadi periode itu bukan merupakan fungsi dari kedalaman, ya, karena kedalamannya berubah, maka gelombang itu pun mengalami perubahan karakteristik, perubahan sifat, ya, dan dia juga berubah jenisnya. Ketika dia di laut lepas, dia adalah gelombang perairan dalam, merambat ke pantai. Kemudian gelombang itu bisa merasakan dasar laut, ya. Kemudian dasar laut itu mempengaruhi karakteristik dia berubah menjadi yang disebut dengan gelombang intermediate. Ada pengaruh kedalaman, ya. Kemudian merambat terus ke pantai, dia berubah menjadi gelombang perairan dangkal, ya. Kita lihat di sini contohnya. Gelombangnya sama periodenya karena periode tidak berubah ketika dia merambat dari lepas pantai sampai ke pantai, tetapi karena kedalamannya bertambah kecil, maka nilai H per L-nya, ya, itu juga menjadi lebih kecil atau bertambah kecil juga, sehingga sifatnya juga berbeda. Jenisnya di sini dia adalah gelombang perairan dalam, di sini menjadi intermediate, dan di sini menjadi perairan dangkal. Apakah bisa difahami atau kalian bisa ingat ini? Ya, Andreas? Oke, Andreas? Andreas Owen, ya? Bisa difahami? Oh, baik. Kemudian yang lain, ada pertanyaan review ini? Ya, jadi sekali lagi yang namanya gelombang perairan dalam, gelombang perairan dangkal tidak berarti, ya, bahwa lautnya adalah dengan kedalaman yang besar, lautnya dalam, atau lautnya dengan kedalaman yang kecil, ya, itu adalah gelombang laut dangkal. Tidak selalu seperti itu. Kriteria kita adalah nilai H per L-nya. Ya, jadi pertama bisa pada kasus kedalamannya sama, tetapi untuk gelombang yang periodenya berbeda, maka jenis gelombangnya juga berbeda. Atau
gelombang yang merambat dari laut lepas, ya lepas pantai, laut lepas, laut kedalamannya besar ke pantai, periodanya tetap, tetapi nilai H per L-nya menjadi lebih kecil sehingga gelombangnya pun berubah. Dari dia adalah gelombang perairan dalam atau laut dalam, gelombang perairan intermediate, dan kemudian berubah menjadi gelombang perairan dangkal. Ya, mudah-mudahan jelas. Ini saya ulang sekali lagi tentang bentuk lintasannya. Kita lihat di sini untuk gelombang perairan dalam, ya, untuk suatu lokasi yang lebih besar dari panjang gelombang dibagi dua atau setengah panjang gelombang, maka pergerakan partikelnya menjadi sangat kecil sehingga yang di dasar ini, ya, sudah tidak merasakan adanya gelombang lagi, ya. Jadi dia tidak ada lagi pergerakan di sana, pergerakan partikelnya tidak ada lagi, jadi gelombangnya sudah tidak lagi dirasakan, bisa seperti air diam saja, ya. Jadi nanti tekanannya di sana adalah tekanan hidrostatik, ya, karena tekanan dinamik yang diakibatkan adanya gelombang itu sudah sangat kecil di lokasi yang sangat dalam atau di lokasi yang lebih besar dari setengah panjang gelombang. Oke, nah ini yang intermediate, lintasannya adalah elips, makin dalam maka dalam sumbu X-nya itu makin kecil, ya, sumbu X-nya, pergerakan dalam sumbu X-nya makin kecil. Nah, kemudian pergerakan dalam sumbu Z-nya juga makin kecil, dan ketika di dasar dia hanyalah bergerak secara horizontal karena yang pergerakan vertikalnya adalah 0. Nah, untuk gelombang perairan dangkal, ya, pergerakannya itu juga elips, tetapi di arah X dia tidak berubah karena tidak merupakan fungsi dari kedalaman. Kita lihat dari permukaan sampai dasar itu arah X, pergerakan arah X-nya sama besarnya. Yang berbeda adalah pergerakan dalam arah Z, ya. Sama seperti dalam intermediate, gelombang intermediate, ya, bahwa ketika di dasar pergerakannya hanyalah horizontal, ya. Oke. Ini adalah contohnya, saya kira juga nanti bisa kalian pelajari sendiri atau bahkan sudah mungkin, ya. Jadi ini mungkin juga mudah-mudahan sudah ada tugas untuk membuat program iterasi untuk mendapatkan panjang gelombang bila periode dan kedalamannya diketahui. Apakah sudah, Pak Ridwan, untuk tugas membuat program untuk iterasi, kemudian juga bisa menggunakan tabel, ya, dari SPM atau grafik dari buku Dindal Rimpel atau pendekatan Eckhart, pendekatan CEM, mudah-mudahan sudah diajarkan, ya. Nah, ini saya dua cara untuk mengerjakannya, apakah dia melalui menggunakan tabel atau menggunakan iterasi. Ini contohnya, ya. Nah, kemudian ini juga sudah, ini ada contohnya, ya. Kalau kedalamannya itu setengah panjang gelombang, ya. Nah, pergerakan arah A, atau arah X dan arah Z-nya itu yang bentuknya lingkaran makin lama makin kecil, ya, makin kecil. Nah, kalau kedalamannya ini sudah lebih besar dari L dibagi 2, atau karena ini perairan dalam maka L0 dibagi 2, itu diameternya itu kecil sekali, ya. Jadi hanya 2 kali 0,067, 6,7 cm untuk panjang gelombang yang 78 kali 2, jadi 156, ya. Ini T-nya 10 detik. T-nya 10 detik. Maka panjang gelombangnya adalah 156 meter, ya. Nah, pergerakan partikel di kedalaman yang lebih besar dari L0/2, lebih besar dari 78 meter, ini 78 meter, ya. Itu hanyalah 6,7 cm dibandingkan dengan panjang gelombangnya yang 156 meter. Jadi sangat-sangat kecil, bahkan dibandingkan dengan tinggi gelombangnya yang 3,13 pun hanyalah sebesar 2,1%. Jadi sangat kecil.
kemudian bisa kita abaikan, sehingga tekanannya di bawah situ adalah tekanan hidrostatik, tekanan dinamik akibat adanya gelombang sangat kecil, ya bisa diabaikan. Oke. Nah, ini kita masuk sekarang ke tekanan akibat adanya gelombang berjalan. Nah, ini sebetulnya tidak banyak, Pak Ridwan. Jadi saya sudah review dan seterusnya. Tekanan ini tidak dalam 2,5 jam. Nanti bisa saya lanjutkan dengan gelombang berdiri mungkin ya, standing waves ya, Pak. Nanti kita bahas itu juga ya. Jadi yang pertama kita mempelajari ini ya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke standing wave, ini adalah untuk gelombang berjalan atau progressive wave. Bagaimana cara kita menentukan berapa besarnya tekanan yang dialami oleh benda-benda di dalam air, di laut ya. Ini profesi kita nanti sebagai orang teknik kelautan adalah mendesain struktur di laut, apakah di pantai ataupun di lepas pantai. Karena adanya gelombang, maka akan mengakibatkan adanya tambahan tekanan. Ya, kalau benda ada di dalam air, airnya diam saja, itu sudah mengalami tekanan, ya, yaitu tekanan hidrostatik kalau kalian ingat, dan besarnya adalah minus rho GZ. Ya, minus rho GZ. Jadi makin dalam kita masuk ke dalam air, tekanan yang kita alami itu juga makin besar. Nah, dari tekanan ini kita tahu nanti kita bisa menghitung gayanya. Ya, jadi kenapa tekanan ini penting? Karena ini nanti menentukan berapa beban yang harus ditahan atau yang diterima oleh struktur kita, dan struktur kita harus kuat menahan gaya tersebut ya, atau beban tersebut. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita tahu kalau ingat di pelajaran mekanika fluida itu kita menghubungkan antara kecepatan kemudian elevasi dengan tekanan menggunakan persamaan Bernoulli ya. Bernoulli itu untuk di sini dalam hal ini Bernoulli-nya adalah yang unsteady, ada do V do T-nya, ya unsteady jadi berubah terhadap waktu, gelombang itu berubah terhadap waktu, cosinus Kx minus omega T, jadi merupakan fungsi dari waktu, ya. Nah, sehingga kita menggunakan persamaan Bernoulli yang unsteady, dan kemudian juga ini adalah untuk yang aliran yang irotasional. Kita sudah juga belajar di ketika mekanika fluida ya. Jadi persamaan Bernoulli ini adalah P dibagi rho GZ setengah U kuadrat W kuadrat minus do V do T CT itu bisa diterapkan atau berlaku untuk seluruh titik di air kita ini. Ya, di dalam air, karena kita tadi mengasumsikan bahwa aliran kita atau dalam domain kita itu dia adalah irotasional incompressible ya. Kita ingat dalam menurunkan persamaan pengatur, persamaan Laplace do kuadrat V do X kuadrat, do kuadrat V do Z kuadrat sama dengan 0 ya. Dalam kondisi tersebut dia irotasional incompressible, maka persamaan Bernoulli ini bisa berlaku di semua titik ya. Nah, sekarang kita terapkan ini persamaan Bernoulli di sembarang titik, kita sama besarnya ya dengan persamaan Bernoulli di permukaan airnya ya. Ini kalau gelombang kita, maka ini adalah eta ya. Nah, jadi di permukaan airnya apakah di sini atau di sini ya. Ini adalah eta, kita samakan. Nah, kita tahu bahwa tekanan di permukaan adalah sama dengan, ada yang ingat? Tekanan di permukaan itu berapa? Mekanika fluida. Tekanan di permukaan air itu berapa? Ada yang bisa menjawab? Ingat? Ada berapa peserta hari ini?
pesertanya? Pesertanya 90 orang. Oke. Ada yang ingat dari peserta hari ini yang jumlahnya 80 lebih? Tekanan di permukaan air besarnya berapa di mekanika fluida? Saya ini wajah-wajahnya tolong diperlihatkan, kameranya on. Silakan, kamera on. Seperti di kelas biasa. Oke. Tekanan di permukaan air berapa? Nilainya 0. Berapa? Silakan. Jangan ragu, salah juga tidak apa-apa. Ya, Pak Ridwan maupun saya jauh dari kalian, tidak bisa diapa-apakan ya, Pak ya. Ya. Berapa tekanannya besarnya? Ayo, dari sekian puluh. Berapa besar tekanan di permukaan Izin laut? menjawab, Bu. Silahkan, siapa yang menjawab? 101 kPa, Bu. Nah, itu apa itu? Tekanan apa itu? Namanya tekanan apa? Angka persisnya juga mungkin saya. Oke, tapi itu tekanan apa namanya? Atmosfer ya, Bu. Nah, itu dia. Siapa yang menjawab nih? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab atmosfer? Dicatat ini oleh Pak Ridwan. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Saya siapa ini? Saya. Saya enggak ini. Siapa? Andreas? Ya. Iya, Bu. Oke. Andreas yang menjawab. Betul, Andreas. Tekanannya adalah tekanan atmosfer. Kalau kalian ingat juga ya, kita review dari mekanika fluida, tekanan itu bisa dinyatakan sebagai tekanan absolut, bisa dinyatakan sebagai tekanan gauge, bisa dinyatakan sebagai tekanan vakum. Nah, biasanya kita menggunakan tekanan gauge ya, yang referensinya adalah tekanan atmosfer lokalnya. Sehingga tekanan di permukaan kalau kita menggunakan tekanan gauge adalah 0 ya, karena referensi kita adalah atmosfer, tekanan atmosfer yang seperti Andreas tadi katakan. Nah, tekanan absolutnya adalah tekanan atmosfer, 1 atmosfer di sana ya. Nah, kalau atmosfer. Nah, kalau dinyatakan sebagai tekanan gauge, maka P sama dengan 0 ya. Pada Z sama dengan eta, P adalah 0. Oke. Nah, ini makanya ketika dikatakan bahwa kita menerapkan persamaan Bernoulli di permukaan, maka suku P dibagi rho-nya ini tidak ada lagi nih, tidak muncul lagi di sana karena P-nya adalah 0. Ya. Kemudian ini G eta karena kita nyatakan Z-nya ada di eta. Nah, ini kemudian do V do T pada eta sama dengan 0 ini adalah setelah dilinearkan ya. Kita di sini fokus pada gelombang linier. Nah, ini nanti didekati ya dari 0 sampai ke Z sama dengan eta, kemudian kita linearkan, sisanya adalah ini. Ya. Nah, kemudian ini adalah syarat batas dinamik di permukaan. Ini kemungkinan belum kita bahas, tapi mohon saja untuk saat ini diterima ya bahwa dynamic free surface boundary condition atau kondisi batas dinamik di permukaan itu adalah eta sama dengan 1/G, do V do T, Z sama dengan 0. Kemudian 0. Kemudian kita samakan di sana, kita dapatkan, ya etanya kita ganti ini, kita dapatkan bahwa P dibagi rho adalah sama dengan minus GZ ditambah do V do T. Ya, ini adalah persamaan untuk mendapatkan tekanan. Nah, dari sini kita tahu V tadi yang sudah kita review sebentar di awal kelas, ada persamaan V sama dengan ya.
Nah, dari situ kita bisa menurunkan bahwa P adalah rho-nya pindah ke kanan, P adalah minus rho GZ, ditambah rho G H/2 dan seterusnya. Ya, V-nya diketahui, kemudian do V do T-nya bisa kita cari. Ini adalah ini. Nah, kita dapatkan sudah. Ini adalah persamaan tekanan. Ya, kalau kita lihat dari persamaan ini, ya, maka rho GZ ini yang tadi sudah saya katakan adalah tekanan apa? Kezia? Rho GZ tekanan apa, Kezia? Tadi sudah saya sebutkan. Mekanika fluida, rho GZ itu tekanan apa? Tekanan apa? P sama dengan minus rho GZ. Ada yang ingat? Ini apa? Tekanan apa? Tekanan atmosfer, Bu. Tekanan atmosfer kalau di permukaan. Ini ada rho GZ. Itu apa artinya? Tekanan apa itu? Ya, maaf, Bu. Hidrostatis, Bu. 100 Kezia. Ingat ya, ini tekanan hidrostatik. Betul sekali Kezia ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau ada gelombang, maka ada tambahan tekanan di samping tekanan hidrostatis yang tadi disebut oleh Kezia. Kalau struktur kita ada di atau benda-benda atau kita ada di air yang diam, maka kita akan mengalami tekanan hidrostatik ya. Airnya diam, makin dalam kita makin besar tekanannya. Kalau kita berdiri, maka tekanan di kepala kita akan berbeda dengan tekanan di kaki kita misalnya ya, karena makin dalam makin besar. Nah, itu yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Tetapi setelah kita turunkan ya, ada tekanan lain tambahan yang diakibatkan oleh adanya gelombang. Jadi yang suku kedua ini adalah tekanan dinamik akibat gelombang. Nah, kalau dilihat maka dia ini kosinus Kx minus omega T. Maka tekanan dinamiknya ini juga sinusoidal. Ya, kalau lagi kita perhatikan lebih dekat lagi, H/2 kosinus Kx omega T ini adalah eta. Ya, jadi tekanan dinamik akibat gelombang itu ya, itu merupakan atau adalah setara atau merupakan fungsi dari eta. Jadi dia juga sifatnya juga atau bentuknya juga sinusoidal dengan amplitudonya adalah rho G kosinus hiperbolik ini. Ya. Paham itu? Siapa nih saya sebutkan? Ega Dinda. Oke, Ega Dinda. Jadi kalau kita tuliskan lagi, P ini adalah minus rho GZ, tekanan hidrostatis yang tadi disebutkan oleh Kezia, ditambah dengan rho G eta kali Kp. Nah, Kp-nya ini adalah yang amplitudonya tadi itu, amplitudo bagi rho G ya. Kp ini adalah yang kosinus hiperbolik KH ditambah Z, kosinus hiperbolik KH. Ya. Nah, kita lihat di sini ada tulisannya Kp dalam kurung Z, itu artinya Kp merupakan fungsi dari Z, merupakan fungsi dari kedalaman. Ya. Kosinus hiperbolika H ditambah Z, kosinus dibagi dengan kosinus hiperbolik KH. Jadi Kp itu berubah kalau kedalamannya berubah. Maafnya kalau letak strukturnya itu berubah, lokasinya berubah. Semakin dalam, Kp-nya itu semakin kecil. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Oke. Nah, yang ini adalah hidrostatik. Lagi-lagi yang tadi disebut oleh Kezia. Dan kemudian yang rho G eta KPZ itu adalah tekanan dinamik
yang terjadi karena adanya gelombang di perairan kita tersebut. Oke, sampai sini jelas Daniel? Daniel Epipanus. Saya lihat ini ada fotonya. Jelas Daniel? Jelas, Bu. Oke, good. Baik. Ya, yang lain-lain tolong juga wajahnya diperlihatkan. Nah, sekarang yang KP ini ada sebutannya, disebut dengan faktor respons tekanan. Ya, jadi KPZ ini adalah suatu faktor respons tekanan istilahnya. Nah, bagaimana bentuk KPZ itu? Ya, KPZ itu kalau kita gambarkan, misal kita ambil kedalamannya adalah 100 meter, ya. Kemudian jadinya kosinus hiperbolik KH ditambah Z kosinus hiperbolik KH, di mana H adalah 100 meter, bentuknya seperti ini, ya. Sumbu Y-nya ini adalah Z-nya. Kita tahu Z itu nolnya di still water level, ya. Sehingga still water level, sehingga makin ke dalam itu nilainya negatif, ya. Karena itu P itu kalau yang hidrostatik adalah minus rho G Z. Ya, Z-nya negatif sehingga P itu positif, makin besar, ya. Makin ke dalam dia makin besar nilainya. Nah, KPZ ini kalau kita plot, ya, bentuknya adalah seperti ini. Ketika Z-nya adalah 0, besarnya adalah 1 kosinus hiperbolik KH dibagi kosinus hiperbolik KH, maka nilainya di sini adalah 1, ya, ini nilainya 1. Nah, kemudian makin kita bergerak makin dalam, nilainya makin mengecil sehingga ini katakan pada kedalaman 100, contohnya di sini menjadi asumsi kita bisa menjadi sama dengan 0, ya. Jadi maksimumnya itu adalah ketika Z-nya 0, yaitu besarnya adalah 1, ya. Ini 1, dan minimumnya adalah di dasar perairan. Di Z sama dengan minus H, besarnya adalah 1 dibagi kosinus hiperbolik KH. Oke. Nah, untuk kondisi gelombang perairan dangkal, maka KPZ ini kalau kita limitkan, ya, mendekati Z-nya ini mendekati, katakan dia karena dia dangkal jadi kecil dibandingkan dengan H, maka nilai KP-nya adalah 1. Artinya apa? Artinya besarnya tekanan, ya, walaupun ada gelombang, ya, untuk gelombang perairan dangkal tekanannya adalah tekanan hidrostatik karena KP-nya sama dengan 1. Kalau kita lihat P sama dengan minus rho GZ, ya. Nah, kemudian ditambah berarti rho G eta. Nah, ini rho GZ, rho G eta ini adalah hidrostatik. Ya. Nah, kalau untuk gelombang perairan dalam, KP-nya itu didekati dengan E pangkat KZ. Nah, untuk kedalaman yang lebih besar dari setengah L, KP-nya adalah 0. Tadi yang saya katakan di awal-awal cerita. Jadi kalau ke dalam untuk perairan dalam, gelombang perairan dalam, kalau Z-nya lebih besar dari L dibagi 2 atau minus Z, ya, lebih besar dari L dibagi 2, maka tidak KP, rho G KP-nya di sini kan ada KP, ya. KP-nya 0, jadi ini sama dengan 0, maka tekanan di sana hanyalah rho GZ. Dia tekanannya adalah tekanan hidrostatik. Gelombangnya sudah tidak lagi berpengaruh. Jadi tidak ada lagi gelombang. Jadi seperti ini dari still water level, kita ukur saja dia kedalamannya berapa, tekanannya adalah ini, ya, rho GZ ini. Karena gelombangnya ini tidak lagi berpengaruh, tidak ada gelombangnya. Ya, seperti itu. Paham? Oke,
Iin mengangguk. Ya, terima kasih In. Jadi paham ya In ya, terang ya. Oke. Paham Iin? Ingin mengangguk-angguk dan tersenyum lagi. Jadinya paham dan ini ya, senang di kelas ini ya In ya. Tidak terpaksa ya In. Mudah-mudahan ya Pak Ridwan ya. Mahasiswa teknik kelautan kita ini memang betul-betul senang ada di kelas kelautan gitu ya Pak ya. Harapannya. Oke, tampaknya seperti itu. Ini yang masih menyembunyikan wajahnya, tolong diperlihatkan wajah-wajahnya ya. Ini saya punya screen di sini, jadi ada semua bisa terlihat sebetulnya. Ini ada 2, berarti satu screen saya hanya bisa 45, jadi ada 2 halaman ini saya bisa bolak-balik ya. Melihat kalian. Jadi dengan senang kalau saya bisa melihat wajah kalian, tentunya kita jadi seperti di kelas ya. Oke, Iin tadi sudah mengangguk ya, mudah-mudahan bisa jelas ya ini ya. Nah kalau kita gambarkan seperti ini, jadi ini adalah gelombang kita lagi-lagi X, jadi kita foto klik pada suatu waktu tertentu, ini ada puncak, ini ada lembah, kemudian ini ada titik di mana perpotongan muka air dengan still water levelnya, ini ada still water level atau muka air ketika tidak ada gelombang ya. Nah, kita lihat misalnya di puncaknya ya, yang mula-mula ini adalah tekanannya adalah mulai dari 0 sampai dasar itu adalah hidrostatiknya adalah rho GH, ini yang gambar lurus di sini ya. Kemudian dinamiknya adalah yang tadi rho G eta Kp Z. Nah, ini adalah yang ini nih, ini dinamiknya. Ini terlihatnya lurus sebetulnya, tapi sebetulnya tidak ya. Nah, kemudian totalnya adalah jumlahnya. Jadi ini adalah total tekanannya. Ya, ini adalah total tekanannya. Nah, kemudian untuk yang di atas still water level dari Z dari 0 sampai eta, tekanannya kita asumsikan adalah tekanan hidrostatik ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya rho G, kalau etanya berapa dia ada di titik ini misalnya ya berapa jadinya etanya berapa, atau di sini etanya berapa, masukkan etanya, kemudian di Z-nya berapa dan seterusnya. Ini adalah hidrostatik berarti ya. Eta dikurangi dengan posisi dia di mana. Misalnya tekanan ini adalah eta, kemudian dia ada di sini. Berarti tekanannya adalah tekanan berat si air sebesar sekolom ini, yaitu rho G eta dikurangi Z1. Ya, jadi sekali lagi untuk titik-titik atau lokasi-lokasi di atas still water level kita asumsikan hidrostatik. Nah, untuk yang di perpotongan ini jelas ya gelombangnya tidak ada, jadi ini adalah hidrostatik. Ya. Nah, kemudian di lembah ini adalah hidrostatiknya kita mulai dari 0 juga, ini adalah hidrostatik dan dinamiknya karena etanya adalah minus H/2 ya karena dia lembah, maka eta maksimumnya di lembah ini adalah minus H/2, maka tekanan dinamiknya ini adalah negatif ya, jadi di dalam dia digambarkannya sehingga totalnya ini yang hidrostatik yang di luar, dinamik yang ini sehingga totalnya adalah yang ini ya, ini dikurangi ini. Jadi ini adalah totalnya adalah yang di dalam ini. Ya, yang di dalam ini. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas. Nanti PowerPoint-nya diberikan bisa dilihat dengan jelas lagi ya. Nah, lagi-lagi saya ulangi untuk gelombang perairan dangkal seluruhnya adalah hidrostatik, mudah. Jadi tinggal berapa tinggi permukaan berapa tinggi kolom airnya, tekanannya adalah rho G tinggi kolom air tersebut ya. Nah, untuk yang gelombang perairan dalam kalau dia lokasi kita itu lebih besar dari setengah panjang gelombang, maka tekanannya itu adalah tekanan hidrostatik di sana. Gelombangnya tidak ada lagi pengaruhnya. Ya. Nah, kemudian saya coba juga
kadang-kadang saya ini agak sulit melihat karena arahnya ke kiri ya. Ini saya coba lihat dari buku Sorensen itu di sini digambarkannya lebih ke kanan, sama saja, sama persis ya. Nah, ini adalah hidrostatiknya, dari ini yang lurus ini, dari mulai ini, jadi ini yang hidrostatik, kemudian ini yang dinamik, sehingga totalnya adalah jumlahnya ya. Kemudian di atas ini statik tadi, hidrostatik. Nah, kemudian yang di bagian lembah nah ini adalah hidrostatiknya, kemudian dinamiknya itu negatif sehingga totalnya menjadi yang ini. Ya, itu sama saja. Oke. Ada pertanyaan? Sampai sini? Juniati jelas Juniati? Juniati jelas ya? Jelas. Mengangguk Juniati. Oke, Juniati jelas. Tidak ada yang bertanya? Nah, sebetulnya tekanan akibat gelombang tuh ya ini saja, Pak Ridwan ya. Hanya ini saja, sangat pendek ya. Jadi sebenarnya tugas saya sudah selesai sebetulnya karena ditugaskan oleh Pak Iwan untuk tekanan akibat gelombang atau tekanan medan tekanan kalau ada gelombang ya. Nah, tapi sebelumnya ada satu hal lagi yang ingin disampaikan adalah tadi kita lihat ya, P sama dengan minus rho GZ ditambah rho G eta kali KP, yang KP ini merupakan fungsi dari Z. Nah, ini adalah tekanan hidrostatik, tadi disebutkan oleh Kezia ya, ini adalah hidrostatik. Nah, yang ini dinamiknya. Nah, dinamiknya ini kalau kita lihat ya, P itu fungsi dari eta ini. Eta itu adalah kosinus ya, tadi sinusoidal bentuknya. Maka P dinamik ini bentuknya juga sinusoidal. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat P ini ada hubungannya dengan eta. Berarti kalau kita bisa mengetahui tekanan, kita bisa mengukur gelombang. Jadi ini adalah prinsip salah satu prinsip yang digunakan untuk mengukur gelombang. Gelombang kita tuh kan seperti ini nih. Misalnya ini gelombang kita ya, ini di dalam hal ini. Nah, itu diukur. Nah, bisa menggunakan yang namanya wave rider buoy. Jadi kalau kalian ingat di kuliah pertama yang waktu itu saya berikan, ada yang bentuknya bola seperti itu ya, kemudian ini dipasangi antena. Nah, ini kita ini kan ke dasar laut, diangkur ya ke dasar laut. Ini kemudian ini adalah permukaan airnya. Nah, kemudian dia bergerak sesuai dengan perubahan permukaan air, gerakannya kemudian dicatat ya. Ini terhadap waktu, ini terhadap pergerakannya, maka kita bisa melihat pergerakan muka airnya, misalnya seperti ini. Nah, cara lainnya adalah dengan mengukur tekanan. Tekanan diukur, ya. Kemudian alat mengukur tekanannya kita tahu di mana letaknya sehingga hidrostatiknya bisa kita ketahui. Nah, dari situ berarti kita bisa ini diketahui misalnya ya, bentuknya adalah tadi saya katakan kalau ini linear, gelombangnya linear, maka dia bentuknya juga sinusoidal, ini bisa diketahui, ini P ya. Nah, karena rho GZ itu adalah hidrostatik, maka nilainya ini kita kurangi dengan rho GZ, kita dapatkan eta jadinya. Nah, eta pun kita bisa tahu. Ya. Jadi dengan mengukur tekanan, kita juga bisa mengetahui perubahan muka air lautnya. Nah, mengukur tekanan itu biasanya lebih sederhana daripada menggunakan wave rider buoy tadi. Ya, jadi kita meletakkan saja tekanan, alat ukur tekanan, kemudian kita bisa mengukur juga etanya. Nah, yang perlu dicatat adalah kalau ternyata gelombang kita itu termasuk dalam gelombang perairan dalam misalnya, maka kalau kita meletakkan di dasar,
Ya, ini gelombangnya gelombang perairan dalam atau gelombang laut dalam. Kita letakkan alat ukurnya di dasar. Kita tahu tadi makin ke dalam dia makin kecil. Jadi yang letakkan di dasar ini dia tidak mengukur gelombangnya. Jadi percuma kita letakkan di sana, yang kita dapatkan nanti hanya tekanan hidrostatik saja. Jadi itu harus hati-hati di sana dalam mengukur tekanan ini. Oke. Nah, kemudian tadi saya katakan dengan mengukur, jadi sensing the fluktuasi dari tekanan, kita bisa mengukur elevasi muka air. Contohnya seperti di gambar ini ya. Nah ini ya. Misalnya bottom mounted pressure sensor. Jadi ada alat ukur tekanan yang kita letakkan di dasar laut seperti ini. Ini dasar perairan, ini sensornya, ini ada gelombang, ini ada muka air diamnya. Ya. Nanti saya ganti, ini masih bahasa Indonesia tapi it's okay. Nah, dari tadi saya kata nih kita persamaannya adalah ini. Ya, ini adalah P dinamik. Jadi P dinamik itu adalah rho G eta Kp dikalikan Z. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa eta adalah P dinamik dibagi dengan rho G Kp. Ya, kalau P dinamiknya tahu, rho kita tahu, G kita tahu, Kp kita tahu karena kita tahu letaknya di mana. Ya, misalnya di dasar maka Kp-nya adalah 1 per kosinus hiperbolik KH. Dasarnya kita tahu, maka eta pun kita dapatkan. Oke. Paham ini? Siapa nih? Yang saya lihat wajahnya, coba saya lihat wajahnya selain Andreas. Edward Marulitua, Edward. Jelas Edward? Edward sudah memberikan jempol ke atas ya. Oke. Baik, jelas ya. Nah, ini contoh persoalan misalnya dari Shore Protection Manual problem nomor 5. Nah, diketahui pressure sensornya, sensor tekanan itu diletakkan di lokasi 0,6 meter di atas permukaan. Jadi saya gambarkan seperti ini ya. Nah, ini kita melakukan suatu pengukuran. Sensornya kalau tadi yang kita turunkan persamaannya itu sensornya ada di dasar, tapi sekarang sensornya ada di kedalaman 60 cm dari dasar. Jadi sensornya yang biru ini. Ya, ini dasar perairannya, sensornya di sana. Kemudian diketahui kedalaman perairannya 12 meter. Nah, ada gelombang yang merambat di area atau di perairan ini. Kemudian diukur, diletakkan tadi sensornya, kemudian dilihat dari datanya, misalnya ini adalah tekanan, kemudian bentuknya misalnya seperti ini, misalnya ya. Kemudian dilihat bahwa yang maksimum ini ya rata-ratanya adalah 124 kilonewton per meter persegi. Jadi maksimum tekanan maksimum rata-rata adalah 124 kilonewton per meter persegi. Ya, itu diukur. Nah, kemudian dari data ini bisa dilihat juga bahwa frekuensinya rata-ratanya adalah 0,0666 Hz. Ya, kita tahu bahwa frekuensi itu adalah 1 per perioda. Jadi bisa dikatakan periode rata-rata nanti adalah 1 per 0,0666 ini detik. Ya. Sekarang dari data ini kita diminta untuk memperkirakan berapa tinggi gelombang. Ya, berapa tinggi gelombang. Nah, supaya secara sederhana saja kita menganggap bahwa teori gelombang linier berlaku. Nah, terus frekuensi yang tadi diperkirakan dari data itu berkaitan dengan periode ini dan dengan amplitudonya, average amplitudonya. Ya. Nah, jadi dari sini kita dapatkan solusinya.
frekuensi, periodenya adalah 1/f, periodenya adalah 15 detik, ya. Periode rata-rata. Kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa panjang gelombang perairan dalamnya atau L0-nya adalah 1,56 T kuadrat. 1,6 kali 15 kuadrat adalah 351 meter. Ya. Nah, berarti H dibagi L0, H itu adalah kedalaman perairan adalah 12 dibagi 351 adalah 0,0342. Dari sini kita bisa mendapatkan L. Ya, apakah lewat tabel atau iterasi atau cara lain, kita dapatkan bahwa H per L-nya adalah 0,07651. H diketahui, maka L-nya bisa diketahui. Ya. L-nya adalah 156,8 dan kosinus hiperbolik ini adalah 1,1178. Ya, dari sini kita bisa menghitung KP-nya. Ya, tadi faktor respons tekanannya itu bisa kita hitung. K-nya sudah kita ketahui, ya. K itu adalah 2pi dibagi dengan L. Nah, kemudian ini kenapa besar begini kurungnya, jadi bisa diperbaiki nanti. Nah, kemudian H dibagi Z dan seterusnya ini. Nah, sekarang saya tanya nih ya. Ini hanya 12, ini ada 11,4. Ini mestinya tidak perlu ditanyakan lagi. Jadi si sensor ini Z-nya berapa? Si sensor Z-nya berapa? Ada yang bisa menjawab? Kalau dia letaknya 0,6 dari dasar laut, kedalamannya 12 meter. Jadi Z-nya si sensor ini berapa? Untuk menghitung KP itu kita perlu Z. Z-nya berapa? Tadi KP adalah fungsi dari Z. Nah, KP-nya yang sensor ini berapa? Z-nya? Minus 11,4 enggak, Bu? Betul. Siapa yang menjawab? Daniel? Yang jawab Daniel? Tadi Kezia, Iya, ini saya catat nanti terus Daniel. Tadi siapa lagi tadi yang menjawab ya? Andreas ya. Jadi nanti bisa jadi bonus. Ya, terima kasih Daniel. Betul. Minus 11,4. Jadi ini dia. Minus 11,4 ya. Sehingga kosinus hiperbolik 2pi 156,8 12 dikurangi 11,4, kita dapatkan nilainya KP-nya adalah 0,8949 ya nih. Saya catat dulu, ada yang harus diperbaiki halaman 26. Oke. KP-nya tahu. Sekarang tadi ya diketahui bahwa soalnya ya rata-rata tekanan maksimum. Tekanan maksimum berarti terjadi ketika muka airnya juga maksimum, ya. Sehingga di sini muka air maksimumnya itu adalah H/2. Ketika tekanannya maksimum, muka airnya juga maksimum adalah H/2. Berarti kita masukkan di sini P adalah minus rho GZ plus rho G eta KPZ, ya. Eta adalah P. Yang diukur tadi adalah cuma menyebutkan P saja ya kalau kita lihat soalnya. Tekanan rata-rata maksimum. Tekanan maksimum rata-rata. Tekanan maksimum rata-rata. Itu yang diukur. Nah, berarti ini termasuk tekanan hidrostatiknya. Ya, jadi baca soal baik-baik. Kadang-kadang juga ada soal yang tekanan maksimum rata-rata, tekanan dinamik maksimum rata-rata diketahui, ya. Nah, ini adalah tekanan saja, maka berarti ini adalah tekanan dinamik ditambah dengan hidrostatik. Jadi yang namanya 124 tadi adalah kilonewton per meter persegi tadi adalah tekanan totalnya ya diketahui.
Nah, dari sini etanya adalah P ditambah rho GZ, rho GKPZ. Ini persamaan dari ini ke ini saja. Kemudian, nah etanya adalah H/2, ya karena maksimum. Kemudian P-nya adalah 124, ini diketahui dari pengukuran. Kemudian rho dikali G adalah 10,06, ya. Kemudian minus 11,4, Z-nya tadi dijawab oleh Daniel, tadi adalah minus 11,4. Rho G-nya 10,6 dikalikan KP, KP-nya sudah kita hitung tadi, sehingga H/2 adalah 1,04, dan H-nya tentunya adalah jadi 2 kali 1,04 sama dengan 2,08. Jadi kira-kira atau kalau kita mengira-ngira ya dari perhitungan kita dari data itu, kalau kita anggap bahwa teori gelombang linear itu bisa kita terapkan, ya maka tinggi gelombangnya adalah 2,08. Gitu. Jelas ini? Jelas? Jadi Juniati, mengangguk Juniati jelas? Oke. Yang lain-lain nih halaman 2 coba saya cek ini. Jarang sekali yang menunjukkan wajahnya ini. Di halaman 2 malah tidak ada sama sekali wajah. Ini Anda saya panggil coba ya. Marliana Lestari, apakah ada di kelas ini? Hadirkah? Atau cuma fotonya saja? Wajahnya? Marliana Lestari? Ini wajahnya tolong ditunjukkan. Waduh. Halo? Mana wajah-wajahnya? Hadir, Bu. Hadir Marliana? Paham? Ini wajah-wajahnya kenapa tidak terlihat ya? Yang halaman kedua sama sekali tidak ada yang memperlihatkan wajahnya. Kecuali Christian Willis, Edward Mariatula, dan seterusnya. Ya, wajah-wajah yang diperlihatkan sekali-sekali saya cek ya. Oke. Jelas tadi Marliana mengatakan jelas. Bagaimana dengan Mega? Mega Indah? Jelas Mega? Jelas, Bu. Oke. Oke. Ini tekanan dengan contoh soal dan dengan penerapan dari yang kita pelajari tadi, misalnya kita mengukur tekanan akibat gelombang, jadi kemudian dari situ kita bisa mendapatkan bagaimana data tentang gelombangnya sendiri ya. Dalam hal ini di contoh ini kita bisa mendapatkan tinggi gelombangnya ya dengan mengasumsikan bahwa teori gelombang linearnya bisa kita gunakan. Kemudian dari data itu kita bisa mendapatkan frekuensinya, kita mendapatkan tekanan maksimumnya. Ya, dari situ kita bisa memperkirakan tinggi gelombangnya. Ya. Bila oke, ini sudah selesai Pak Ridwan. Kalau mungkin kita tadi saya katakan ya, saya stop share-nya, kemudian kita share lagi. Ini adalah gelombang berdiri ya, atau mudah-mudahan bisa ini.